Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal yang menjelaskan tentang balignya orang-orang yang mendekati usia baligh, benak-kanak yang usia memasuki usia haid. Penting bagi kita, walaupun kita nega sengaja ampun pada beli, tapi insyaallah kedon potrah otapa kompoy semakin kilo belik dan akan memasuki usia baligh. Karena anak kita, kompoi kita, penakan kita itu masuk tanggung jawab kulibi sampian keangkui memberitahu. Sehingga pembahasan tentang balighnya anak yang usia memasuki usia baligh wal mu'asyir, nak saya memasuki usia haid, aneka tetap penting untuk menjadi pengetahuan kita, untuk bekal kita mendidik anak-anak kita. Tanda-tanda baligh nikah bode telok bagi anak perempuan, mun anak laki ning dua. Salah satunya pertama, apabila mencapai usia 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Jadi hitungannya menurut kalender Hijriyah, bukan Masehi, Pak. Itu ulama sepakat 15 tahun usianya sudah baligh. Walaupun kilo haid mun bini. Haid itu hanya salah satu tanda, bapak-bapak, balighnya seorang perempuan haid. Jadi 15 tahun laki maupun bini cetung. Jadi nikah berlaku bagi anak laki maupun anak bini 15 tahun nikah. Ngitung dari sejak terpisahnya seluruh badan dari rahim ibunya, ampunlah sampurnah keluar seluruh badannya dari rahim ibunya. Nomor 2, jika juga berlaku bagi reng laki maupun reng bini, amempeh keluar mannya. Keluarnya itu dalam mempeh nah. Walaupun lo betul-betul keluar, kayak amempeh terasa seperti mau keluar, tapi kemudian tahan. Lain kampun beli. Artinya bedakan kewajiban mandi jinabah dengan tanda baligh. Aneka sudah baligh, sudah terkena khitab hukum walaupun tidak benar-benar keluar. Adapun benar-benar keluar itu ketentuan untuk kewajiban mandi jinabah. Aneka yang tanda baligh walaupun tidak sampai keluar kayak amin. Soalnya paman tanya ke kula, Ustaz, kula amempeh junub tapi ting jaga keluar, wajib mandi apa punten? Kalau wajib mau keluar, yang mewajibkan itu untuk mandi keluar nih. Lain boleh di hubungan suami istri tapi lo keluar. Sampai mare lo keluar, wajib napa punten? Wajib. Walaupun lo sampai keluar. Kan terseding saos pun wajib mandi nih kah walaupun lo keluar. Beda bi konteks gila, tanda balighnya seseorang itu amempeh berhubungan suami istri walaupun lo sampai keluar. Hanya terasa akan keluar, misalnya tahan lo jadi keluar. Lah ini kampun baligh. Wajib mandi punten? Lo wajib, karena lo sampai keluar kecuali memang sampai keluar. Lah anekah berlaku benih hanya reng laki, bapak-bapak. Juga berlaku bagi perempuan. Maksudnya keluar darah haid ada, napa amin PK ada. Mana yang lebih dulu itu adalah tanda balighnya seseorang.
Tetih mun lo abajang ampun dosa, mun lo abasah ampun dosa, mun lo melakukan perintah-perintah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah berdosa. Tetih tanda baliknya seorang perempuan itu tidak hanya haid, bukan ihtilam, amin pergi masih keluan nikah. Haid itu juga tanda khusus perempuan mun laki lo dia haid. Jadi bisa dipahami bedanya. Jadi walaupun lo sampai keluar tapi amin berhubungan suami istri seolah-olah mau keluar cairan tapi kemudian ditahan, itu sudah menjadi tanda balignya. Ampun wajib ampunannya ya. Baik itu keluar dari jalan yang biasa, ya, dari pelanangan, ataupun keluar dari jalan yang lain disebabkan karena tersumbatnya jalan yang asli. Mungkin ada secara memang sejak lahir tersumbat. Ada bayi itu yang kemudian tersumbat lubang aslinya, kemudian secara medis diberi jalan keluar lain. Jadi walaupun keluarnya tidak pada tempatnya, mun tempat asalnya memang tersumbat, maka itu juga sudah baligh anak itu. Sama saja kejadian itu datang ketika tidur atau dalam keadaan terjaga, dengan betul-betul berjima ataupun tidak. Berarti ini juga berlaku untuk ring bini. Menurut Imam Baijuri dan Imam Syarbini, ya, 9 tahun pon belik. Dan ini yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Hajar dan Abi Zakaria Al-Ansori. Nah, menurut Ibnu Hajar dan Syekhul Islam, 9 tahun nikah, mun 15 tahun itu sudah pasti. Maksudnya dianggap baligh. Mun 9 tahun nikah perkiraan. Menurut Imam Abdul Karim dinukil dari Imam Romli, itu usia 9 tahun itu perkiraan, bisa lebih bisa kurang sekone. Jadi perkiraan bisa kurang sekone, tapi paling banyak kurang dari 9 tahun itu paling banyak 16 hari perkiraannya. Jadi walaupun kurang sekejap. Adapun kehamilan benitan terbalik Pak. Adapun alamat baligh itu dengan keluarnya sperma bagi laki-laki, dan bagi perempuan itu tidak tahu cairan apa nih kalau oneng. Kalau dalam bahasa kitab sama Pak, al-imna nih kan. Saya maksud al-imna nih kan bisa sperma bagi laki-laki, al-imna juga bagi perempuan. Nih saya beda anak umur 7 tahun diperkosa, belum pernah haid, pas ternyata hamil. Jadi kehamilannya itu tidak menjadi tanda baligh. Adapun orang yang memiliki 2 jenis kelamin, apabila dia itu keluar cairan dari alat kelamin kelaki-lakiannya, juga haid dari alat kelamin perempuannya, dua-duanya, maka itu baligh. Kalau keluar sperma dan haid dua-duanya, tapi dari salah satu alat kelaminnya, tidak kedua-duanya, maka belum dikatakan baligh. Keluar sperma saja dari salah satunya tidak baligh. Keluar haid saja dari salah satu farjinya tidak baligh. Keluar dua-duanya, sperma ataupun haid, dari salah satu alat kelaminnya juga belum baligh. Balighnya ketika dari kedua-duanya sudah keluar. Itu bagi
khunsa. Khunsa itu adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Tanda nomor telok yaitu haid khusus perempuan bagi anak yang berumur 9 tahun. Itu perkiraan lo pasti 9 tahun dan kurangnya tidak lebih dari 16 hari. Sejak balik itulah seseorang yang muslim terkena kitab hukum, berlaku hukum taklif, berlaku kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makai kilok pelik wajib bagi kedua orang tua untuk memerintahkan bersolat. Jadi mulai petong tahun walaupun kilok pelik, fardu kifayah hukumnya bagi kedua orang tuanya untuk memerintahkan sholat. Maksudnya fardu kifayah kinto nikah mungkin yang lingkungan rumah tangga nih Pak. Batasan tamyiz ini kenapa? Anak sudah masuk usia tamyiz, ukurannya apa? Makan sudah makan tibi, bisa minum tibi, bisa akela tibi. Cuman mun 5 tahun lebih bisa ada air tibi, lebih bisa minum tibi, lebih bisa akela tibi, tapi umurnya masih 5 tahun, maka hukumnya hanya sunnah untuk memerintahkan sholat, belum fardu kifayah. Mun umur petok sudah fardu kifayah. Juga selain sholat, memerintahkan melaksanakan syariat-syariat agama yang zahir seperti puasa kalau mampu. Kita wajib memerintahkan anak kita mulai umur petong tahun untuk apa sah. Mun lo mampu latihan kalau apa seduhur, apa seduhur telu areh mare nikah apa sah asar, baru full sehari. Dilatih, harus dilatih. Jadi mulai petong tahun nikah memerintahnya disertai ancaman. Mare nak kanak takok, ayo asolat, bang mula asolat tokol binggo lagi. Nah seperti itu. Dan cak nyorotok Pak. Wajib ngajari. Di antara cara ngajar ini kan nyontoi. Lagi anang Surabaya ngambang doa bajang. Seorang perempuan itu mun masuk neraka bisa ngajak 4 reng laki norok masuk neraka. Sepertama bapang, nomor 2 laki nah, nomor 3 tretanah, nomor 4 anaknya. Jadi mun ibu keluar rumah lu ajil baban, wajib anak meemot, tapi tetap dengan bahasa lembut dan bahasa yang sopan. Mun punten baki yeret. Tanya aki, hisap maksudnya. Nah makanya wajib kita Pak, ketika melihat anak kita moreng laki, mau nak anak laki, lihat usianya dulu, 9 tahun. Suara nauban apa punten, nika jakun nika keluar kelihatan apa punten. Mun reng bini mengkel di suara tambah nyareng, wajib sampean motoju. Tanya aki wis ping tahu tunatus ya demena kewajiban sampean nih kan. Cara mandi hadus harus diberitahu Pak. Jangan-jangan salah walaupun dia mungkin bersuci, dia tahunya bersuci. Mangker cara nah ada 2 cara Pak. Niat mandi besar, niat menghilangkan hadas besar. Aneka pebret tegulu sebadan. Ampun bret sebadan, cak dipur campur bi sabun. Ampun saman dina neka. Sisanya kayak hanya untuk membersih secara aini. Otak balik. Leman dibersihkan lu kapi sabun sampo. Setelah itu baru aniat mandi mebret tak aing sebadan.
Nah, mungkin cek boleh mantannya kita kok keler putren sampean. Soalnya sampean bagi tanya gini ya. Tanya lagi. Bodoh 3 orang yang bagi Gusti Allah diharamkan masuk surga. Pertama orang sekecanduan homer. Mereka haram masuk surga. Mun lo atobat, mun atobat dunten. Penting atobat ya sapa Rabbi Allah. Durhaka kepada kedua orang tua. Nomor 3 yang membenarkan keburukan di dalam rumah. Lo peduli anak la peraban lo ajil baban keluar Roma itu rot. Andi anak peraban ketamuan reng lake ya cek keluar duaan bagi. Le nika bagi masuk neraka nika. Naudzubillah min dzalik. Terus juga mon umur usia 7 tahun fardu kifayah bagi kedua orang tuanya, tetap juga berkewajiban mengenalkan kepada Rasulullah. Fardu kifayah Pak, mengenalkan bahwa Allah itu mengutus seorang nabi namanya Muhammad ya, lahir di Mekah, diutus pada usia 40 tahun, harus dikenalkan dasar-dasarnya gelo. Wallahu a'lamu bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.